Jadi Ana nggak ada yang namanya seleri bulanan segala macam itu nggak pakai. Oh, jadi dari mulai produksi sampai ke pengiriman semuanya profit sharing. semuanya profit sharing. Profit Wah, sharing. keren tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, sekarang gue mau bukan interview sih, tapi lebih tepatnya gue mau. Jadi ada sahabat gue, dia pengusaha juga. Bulan yang lalu, kurang lebih sebulan yang lalu lah, dia mau jual saham perusahaannya. Jadi karena dia butuh modal, ya kan, dia mau ngembangin usahanya. Kebetulan gue diajak join. Nah sekarang nih gue mau temuin, nggak tahu nih dia jadi apa nggak ngejual sahamnya. Dia baru info ke gue itu sekitar 1 bulan yang lalu lah. Nah, cuman gue coba pikirin dulu, gue coba pelajarin dulu. Sekarang gue mau tanya-tanya lebih dalam lagi. Oke. Waalaikumsalam. Salam corona dong. Oh, iya, benar ya. Iya, Nggak boleh ini ya kan? higienis ya. Ya, higienis harus. Mana Antum, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Antum gimana? Masya Lama nggak Allah. jumpa kita nih ya. Alhamdulillah iya nih. Akhir kapan ya? Kayak sebulan yang lalu lah. Yang waktu anak tawarin ke Antum itu ya? Iya Ingat itu dia. nggak? Siap. Gimana itu? Hah? Gimana? Masih berlaku itu tawaran. Masih dong. Mantap. Buat Antum insya Allah lah ya. Tujuannya sih biar berjemaah ya. Insya Allah. Ininya Kalau kita bareng-bareng, konsep rezekinya, konsep insya Allah rezeki kan bisa berjamaah ya. dapetin yang lebih. Tapi sebelum kita bahas masalah yang Antum tawarkan itu, kan mau coba tanya dulu. Boleh kan nanya-nanya nih? Boleh dong. Selamat siang, Pak. Ya, Bang. Oh, siap, Maran. Maran awak dong berupaya, Pak. Oke, makasih Pak Febri. Siap, Pak. Gimana? Jadi Antum perkenalin dulu dong. Usaha Antum ini apaan? Ya. Oh iya, ini salah satu pengusaha kuliner Pekanbaru nih. Ini podcast Indikar ya? Podcast Indekar. Podcast Indikar ya. Jadi namanya Salero Mande. Salero Mande. Nah, Ya. coba ceritain dulu lah. Gimana sih sebenarnya terbentuknya Salero Mande ini? Ya. Antum bentuk nih atas peristiwa apa? Terus ya kenapa bisa kepikiran kok kayak gitu konsepnya? Karena gua pikir nih konsepnya nih unik nih, Tom. Iya benar. Jadi gini Tom, Gimana? jadi Salero Mande itu Hah? berdirinya itu di 2018. 2018. Oke. 2018 jadi awal Jadi 2 cerita. tahun lalu lah ya. Benar, awal cerita waktu itu Ana punya pimpinan, punya di kantor itu mau pergi ke Polandia. Oh, oke. Jadi di Polandia itu kebetulan dia punya suami itu dan teman-teman di KBRI di sana tuh orang-orang Indonesia. Oke. Nah, kayak gitu. Dia emang tugas di sana, mau ikut Suaminya. Oke. Jadi dia cuti setahun gitulah, cuti apa setelah Leave without pay lah ya. Iya, gitu benar. Oke. Jadi sempat waktu itu dia bilang, sebelumnya saya pernah cerita waktu itu, nih Ana saya punya mama pinter masak nih, masak Minang gitu kan, sama rendang, dendeng gitu. Wah cobain deh Har gitu katanya gitu kan. Ya udah nah cobain. Nah taunya begitu dia mau berangkat itu dia pesen gitu kan. Ya udahlah, nah pikir tadinya udahlah nih buat oleh-oleh aja gitu kan untuk orang-orang yang di sana gitu. Nah akhirnya pesen deh waktu itu kalau nggak salah sekitar 5 kilo gitu.
pesannya. Jadi anak buatin lah tuh, minta tolong sama nyokap kan buat dendeng sama rendang. Oke. Nah dibawalah, di packaging lah ini apa namanya dengan rapi segala macam gitu-gitu. Akhirnya dibawa, udah gitu begitu dia sampai di Polandia dikirim tuh videonya tuh. Masih enak sampai sana? Masih, makanya masih. Jadi itu belum ada yang cuman packagingnya itu pakai Tupperware gitu-gitu. Oh, masih standar lah ya, belum jualan lah ya. Belum, ini belum ada konsep jualannya. Oh. Jadi masih hanya untuk oleh-oleh buat orang-orang Indonesia di sana lah gitu kan. Iya. Nah, udah gitu dikirimin tuh video WhatsApp. Wih, udah nyampe aja dendengan di Polandia gitu kan. Itu berapa lama tuh perjalanan ke sana, maksudnya pengiriman ke sana dibawa? Dipakai pesawat. Kan dia pasti kan nggak langsung, antum nganterin ke bandara atau? Oh enggak, jadi ceritanya anak ngasihnya itu udah di Pekanbaru, nanti dibawa lagi ke Jakarta. Udah gitu dia nanti baru besoknya katanya mau berangkat langsung ke Polandia gitu. Berarti sekitar 3 harian. 3 harian deh kayaknya tuh. Sampai di Polandianya mungkin sekitar 4 hari. Ya kurang lebih segitu. Jadi perjalanan sehari lah ya kan. Ya kurang lebih segitu lah kan. 4-5 hari. Jadi begitu disampaikan kan. Har, ini untuk apa namanya ibu-ibu KBRI di sini tuh pada suka rendang sama dendeng yang ibu kamu buat nih katanya gitu kan. Wah, anak seneng gitu loh tuh. Oh gitu ya gitu, anak bilang gitu kan. Gitu, nah kepikiran gitu kan. Kenapa nggak ada bisnisin aja gitu ya kan? Ceritanya dari situ. Kenapa nggak anak ini? Nah udah gitu waktu itu punya istri. Waktu itu bawa berapa banyak? 5 kilo. 5 kilo itu berapa potong jadinya? 1 kilo itu dapat kalau nggak salah 30 sampai 32 potong daging. 1 kilo? Ya. 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo itu dapat 30 sampai 32 potong. Oh. Ya, untuk dendeng dan rendang. Dendeng dan rendang. Nah, berarti kalau misalkan 5 kilo ya katakan berarti 150 potongan gitu kan, lebihnya gitu kan. Nah, ternyata tuh testimoni dari teman-temannya pimpinan anak itu kan tuh pada seneng semua tuh. Ininya sama dendeng sama rendangnya. Jadi udah gitu anak kepikiran, kenapa nggak anak bisnisin aja gitu ya kan? Gitu, kenapa nggak anak buatin ininya aja gitu, anak searching lah di Pekanbaru udah ada jual belum gitu kan. Sebenarnya kan kalau yang jual jual masakan Minang gitu ya, masakan Padang, tapi di rumah makan itu kan udah banyak banget kan. Benar ya. Nah terus kenapa antum bisa kepikiran konsepnya udahlah pokoknya kita bikin dari rumah, kita bikin packaging. Soalnya kan itu sebenarnya agak unik ya, walaupun bukan yang pertama, tapi kalau menurut Ana itu satu hal yang unik lah, karena rendang di packing dengan packing yang eksklusif. Kemudian antum sebarin per gram ya. Iya, per bungkus ya. Jadi per bungkus itu isinya sekitar 250 gram. Iya. Kalau kita kan biasanya kalau beli rendang atau beli dendeng gitu kan, pasti kan ke warung Padang gitu kan, warung nasi Padang ya kan, warung Minang lah ya kan. Nah, itu kita beli pakai nasi, pakai dibungkus gitu ya kan, kita makan satu nasi rames lah gitu kan. Nah, kalau ini kan nanti memang ngejualnya memang untuk pangsa pasarnya mungkin di rumahan dan by online atau gimana? Benar ya. Jadi lebih ke mungkin kayak orang-orang yang mungkin dia malas keluar gitu kan. Kemudian jadi anak ini dulu nih anak cari tahu dulu di Pekanbaru ada belum gitu yang usaha gini. Nah ternyata ada satu, cuman kayaknya dia anak coba pesan segala macam ya standar lah rasanya gitu ya kan. Coba pesen dendengnya waktu itu. Nah, kemudian dia nggak ada toko offline-nya juga gitu loh. Jadi ternyata khusus online gitu, dijualin di Instagram gitu kan. Nah, anak kepikiran. Jadi antum udah cari tuh, maksudnya di Pekanbaru ini nggak ada yang model kayak gitu? Nggak terlalu banyak ya kayaknya gitu. Maksudnya, tapi ada persaingan tuh? Ada satu gitu, tapi nggak terlalu yang
untuk di Pekanbaru dia kayaknya nggak begitu gitu loh untuk pemasarannya. Karena nggak tahu juga kenapa gitu kan. Nah udah gitu ya antum tau lah kan di Pekanbaru umumnya restoran Padang itu lumayan banyak gitu kan. Nah ada habis gitu ada kepikiran apa ya namanya gitu ya untuk bisa ngejual gitu kan. Tadinya anak pengen namanya itu ini Dapur Uni Oka. Dapur Uni Oka. Ya. Panjangan tapi. Makanya jadi Uni Oka ini, Oka itu nama ini nyokap kan. Udah gitu kayaknya ya kurang ini nih gitu kan. Biasa gitu. Nah inilah rembuk lah sama istri sama adik-adik gitu kan. Pengen usaha ini begini-gini pasti bagusnya. Nah udah gitu kami putusin deh Salero Mandeh. Oke. Nah Salero Mandeh itu artinya ya seleranya bunda, seleranya apa? Seleranya ibu. Seleranya ibu gitu. Jadi masakannya benar-benar masakan dari nyokap Ana gitu kan. Benar-benar khasnya dari dia gitu. Berarti bumbunya yang megang nyokap nih. Nyokap. Jadi sebenarnya dendeng Ana ini beda sama dendeng yang pada umumnya gitu tuh. Jadi ada ciri khas tertentu lah ya. Ada ciri khasnya. Nah, terutama ciri khasnya itu tuh di cabenya. Oke, cabenya kenapa tuh? Dia ada campuran apa namanya? Ada campuran asam Jawa. Kalau yang umumnya mungkin nggak terlalu ini ya kali ya. Itu salah satu ciri khasnya berarti ya? Ciri khasnya itu di cabenya tuh. Gitu. Ana udah coba beberapa dendeng yang ada gitu, kayaknya memang beda dan kenapa Ana berani untuk masak karena itu berbedanya tadi itu. Karena ini dendengnya dendeng kering apa dendeng basah? Dendeng basah. Cuman pengolahannya itu pun di ini lagi apa namanya itu diiniin lagi sama nyokap tuh, dibuat ada tambahannya lah gitu. Jadi dagingnya itu nggak hanya sekedar diungkep itu enggak, ada digoreng juga gitu. Jadi memang nggak beda gitu loh. Kalau yang umumnya kadang ada dendeng lambo atau dendeng batoko tuh kan kayaknya tekstur dagingnya lembut basah gitu kan. Nah kalau ini karena punya dendeng tuh yang dia punya teksturnya itu dibilang lembut nggak juga, maknyus lah ya. Iya, dibilang terlalu keras juga enggak gitu. Sama ada itunya juga, rendangnya juga. Jadi sekarang variannya ada apa aja nih? Rendang daging, dendeng daging, dendeng balado, rendang daging, rendang ayam, rendang jengkol. Oke. Rendang jengkol. Kita ke luar aja kali. Gitu. Rendang jengkol juga ada. Rendang jengkol juga ada. Nah itu lumayan. Buat yang hobi jengkol tuh. Bener, lumayan favorit juga tentu. Iya. Ininya orderan lumayan banyak yang pesen tuh yang jengkol. Kalau lo pada nggak sanggup beli rendang daging, ya rendang oncom. bener ya. Kalau yang anak pikir kan lumayan ya potensi bisnisnya di Pekanbaru nih. Nah cuman kalau yang anak lihat itu potensi di makanan yang unik. Nah antum ini kan sebenarnya makanan yang antum jual ini udah makanan sehari-hari banget ya kan. Benar. Nah jadi ciri khas yang menurut antum bisa jual tuh apa? Apa ya? Mungkin lebih ini ya, apa namanya, kayak packaging gitu ya. Kemasan. Ya sebenarnya balik lagi yang antum bilang tadi kan. Ini semuanya udah ada jual apa namanya yang ngejualin banyak tuh kan. Cuman lagi Ana juga nggak fokus tuh untuk hanya apa namanya konsumennya itu hanya di Pekanbaru. Jadi dengan apa namanya dengan adanya online ini Ana terbantu tuh bisa ngirim ke seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Nggak gitu. Berarti sekarang itu orderannya banyak yang keluar Pekanbaru juga? Iya keluar Pekanbaru. Jadi Ana apa namanya untuk pemasaran juga ngandelin apa namanya
medsos gitu, ngandelin Instagram, Facebook gitu. Nah, apa namanya, lumayan banyak tuh permintaan di situ gitu, karena kan kita kalau bicara digital marketing untuk saat ini, apapun kita punya usaha ya, insya Allah tuh bisa, orang bisa tahu tuh di situ tuh, tinggal tergantung gimana cara pemasarannya gitu kan. Jadi pemasaran yang diandalkan sekarang ini lebih ke digital marketing lah ya. Iya sebenarnya, ya makanya Ana juga sampai sekarang belum ada toko offline-nya. Jadi benar-benar masak di rumah, packaging di rumah gitu kan. Kemudian nanti ada tim untuk ininya, sosial medianya, pasarin gitu. Dan memang paling banyak itu justru pemesanan dari online iya. Apa, Instagram? Oh, Jangan lupa di add tuh Instagramnya ya. Ini ya, Salero Mande. Salero Mande. Kalau kata anak gua Sarero Mande. Sarero Mande. Ayo gitu dong. Terus mengenai penawaran antum yang bulan lalu itu, rencananya itu gimana, jadi antum tawarkan atau gimana? Ya gini, sebelumnya anak kepikiran gitu kan, gimana caranya nih Salero Mande bisa besar, gitu. Nah tapi anak mikir kayaknya nih anak nggak bisa tuh ngebesarin sendiri. Harus ada tim, harus ada teman-teman yang mau ikut serta gitu, yang sesuai dengan konsep yang anak punya gitu kan. Nah akhirnya anak coba anak buka saham aja gitu ya kan. Misalkan dari 100 lembar saham tadi, anak buka per lembarnya berapa juta gitu. Gitu. Jadi per lembar itu nanti yang mau ikut ikut saham di sana itu dapetin sekian persennya dari nilai omset misalkan gitu. Gitu. Jadi justru anak kepengen ngerubah nih sistem yang ada sekarang nih tuh. Karena anak mikir gini, kita nggak bicara tentang pendapatan aja gitu kan. Kita nggak bicara tentang penghasilan, kita bicara gimana caranya orang-orang yang ada di sekitar anak, orang-orang yang ada di sekitar kita tuh bisa ikut andil dalam pengembangannya. Gitu loh. Dan di situ anak punya caranya itu sistem bagi hasil. Iya, gitu. Jadi profit sharing lah ya. Iya, mulai. Jadi anak nggak ada yang namanya salary bulanan segala macam itu nggak pakai gitu. Jadi dari mulai produksi sampai ke pengiriman semuanya profit sharing. Semuanya profit sharing. Keren tuh. Gitu. Nah ini bisa dicontoh nih. Iya. Mudah-mudahan ya. Jadi di satu sisi juga kita sebagai pengusaha, kalau dengan profit sharing itu nggak terlalu terbebani ya. Benar. Tapi kita juga fair kalau misalkan orderannya banyak, meningkat, iya. Itu juga yang si pekerja pun dapatnya lebih gitu ya. Iya, penghasilannya nambah gitu loh. Nah sekarang kan kita nggak bisa bicara tentang omsetnya hanya segitu-segitu aja. Iya. Kan gitu ya kan. Kita harus bicara tentang gimana nih omsetnya bisa naik. Iya. Gitu loh. Nah seiring dengan naiknya omset tadi ya naiklah semua penghasilan yang ada di tim anak tadi. Mulai dari produksinya, yang masak, dapur ya, kemudian yang packaging, kemudian yang pengiriman gitu kan. Kenapa? Menarik. Iya. Maksudnya kenapa anak nggak coba daripada anak nganterin pakai jasa ini gitu, kenapa nggak rekrut sendiri gitu kan? Gitu nanti per bungkusnya dia dapat sekian gitu untuk. Dari pengiriman juga ya? Bener, iya, semuanya gitu loh dong. Jadi memang benar-benar sistem profit sharing gitu loh dong. Iya. Gitu. Gimana antum? Mau nggak nih? Antum belum nyebutin angka. Nanti katanya nanti ya di belakang ya. Diajukan proposal. Nanti ya di belakang ya. Siap. Oke. Ini dibuka untuk umum atau penawaran VIP aja nih? Ya, nah fokusin untuk inilah dulu sahabat-sahabat yang dekat dulu. Asik. Ya, orang-orang terdekat dulu supaya nanti bisa ngembangin, ya nggak nutup kemungkinan kalau nanti bisa ada buka cabang, ya per wilayah ataupun mungkin per daerah. Ya itu bagus tuh. Kan gitu. Jadi
pernah sempat kepikiran lagi anak coba tuh misalkan di Pekanbaru, untuk pemasaran di Pekanbaru misalkan gitu ya Antum ya. Ada berapa wilayah misalkan katakanlah 10 atau berapa wilayah. Nah, karena setiap wilayah itu ada salah satu yang jalaninnya gitu loh. Nah, seperti kayak agent lah. Iya. Dan itu sebenarnya kalau misalkan pakai sistem agency, kalau menurut pengalaman Nana itu apa ya, lebih ke mempermudah kita dalam hal pemasaran pertama. Yang kedua dalam hal apa namanya memasarkan, itu pasti akan lebih ringan. Lebih ringannya kenapa? Karena si marketing biasanya kan mungkin sekarang Antum nih sendiri kan semuanya, ya. Anggaplah yang ngebantu paling cuma dari keluarga lah ya kan. Benar, iya. Nah kalau misalkan dengan sistem keagenan atau sistem agensi itu, kalau Ana pikir sih itu keren. Soalnya Antum bisa membagi beban pemesanan itu ke beberapa orang, tapi di situ juga Antum tetap fokus di produksinya masih bisa difokus, terusnya kepengurusan agen-agen itu Antum bisa lebih fokus, dan pembuatan penyempurnaan sistem itu akan lebih mudah sebenarnya. Iya, makanya balik lagi kalau orang-orang mungkin gini kan Tom ya, kalau anak pegang semuanya oke, penghasilan gede gitu ya Tom ya, mungkin lebih lumayan banyak gitu kan. Tapi anak mikir kita kan nggak hanya itu aja yang dicari gitu loh Tom. Gimana? Oke, nggak masalah kalau misalkan dengan adanya per wilayah ada buka cabang, kemudian penghasilan dari itunya kita berkurang, tapi kan ini balik lagi yang seperti Antum bilang tadi gitu loh, memudahkan gitu loh, betul. Memudahkan semuanya gitu loh. Dan balik lagi anak pengen konsepnya itu semua berjemaah gitu, semuanya berjemaah gitu Tom. Jadi rezeki bersama anak yakin. Tapi sekarang kan berjamaah lagi nggak boleh tuh. Oh iya ya, ini ya apa? Covid ya. Mudah-mudahan ya doain semuanya ya, semoga Covidnya bisa cepat berlalu gitu. Tapi pengaruh corona ini pengaruh nggak di penjualan? Nah, justru sebaliknya. Oh iya, karena orang-orang pada banyak di rumah. Bener. Jadi omset itu malah iya, naik ya. Bener. Oke. Justru sebaliknya, jadi makanya. Berarti Antum berharap tuh corona ini terus berjalan gitu? Enggak, jadi maksudnya gini, ya balik lagi ya, kita pernah dengar gitu kan, segala suatu musibah itu pasti ada hikmah yang besar. Betul. Pasti ada pelajaran dan hikmahnya gitu. Nah, enggak segala sesuatu tuh nih teman-teman. Yang namanya sesuatu yang buruk menurut kita mungkin itu bisa jadi baik menurut Allah gitu ya. Ya. Nah, salah satunya ini kalau kita lihat positifnya gitu. Yang banyak positifnya, nilai positifnya mungkin kantumnya. Salah satunya mungkin yang mungkin tadinya jarang ngumpul sama keluarga, sekarang udah sering ngumpul sama keluarga di rumah aja gitu ya. Hashtagnya di rumah aja. Nah, kemudian untuk usaha juga nih banyak teman-teman yang usaha online gitu ya. Bahkan banyak yang kepikiran jadi buka satu usaha yang bisa di rumah gitu. Oh kan? Iya, bener dong. Banyak gitu loh. Jadi maksudnya sisi negatifnya nggak ada kayaknya tuh. Nggak ada sisi negatif kalau anak pikir. Selama kita positif thinking, semuanya akan bisa jadi positif. Iya, semuanya positif kalau anak bilang gitu loh Tem. Ya tadi berdampak ke semuanya gitu. Mungkin ada beberapa dari kalangan ya teman-teman katakanlah seperti ojek online yang kurang pendapatannya segala macam gitu kan. Ya mungkin ini nggak tahu ya harus ada solusi dari pemerintah juga gitu kan atau gimana. Tapi secara keseluruhan di bisnis yang Antum jalanin ini malah alhamdulillah jadi meningkat ya? Banget ya, alhamdulillah juga benar-benar yang lumayan meningkat orderan tuh. Per hari itu yang biasanya 10 bungkus sekarang ya sampai 30 bungkus. Alhamdulillah ada lah. 30 bungkus tuh. Antum bisa bayangin 30 bungkus kali 30 hari 900 bungkus. Kalau satu bungkus ya untung 50.000, berarti 45 juta sebulan. Masya Allah. Alhamdulillah ya. 45 juta men sebulan. Jenggotnya tambah lebat ya. Amin. Mudah-mudahan lah. Ya makanya nggak ana aja yang bisa dapetin keberkahannya gitu tuh. Amin. Kayak kemarin ngajakin Antum juga, teman-teman yang lain gitu ya kan. Ya
masalah dibagi tapi kita berkah gitu, rezeki bersama. Insya Allah. Karena rezeki bersama tuh ana yakin dong lebih cepat datangnya. Betul. Benar nggak tuh? Betul. Iya, pada sendiri gitu kan. Ya nggak tahu misalkan ada bagian dapur anak yang mungkin lagi susah, kemudian ada yang packaging anak yang istrinya lagi hamil misalkan kan, itu rezeki anaknya segala macam. Itu semua rezeki yang ada orang-orang yang di sana itu berkumpul di Sale Romande. Insya Allah. Iya? Mantap. Masya Allah. Mantap ya. Konsepnya Pak Haji ini mantap. Belum. Oh belum ya? Belum. Insya Allah ya, mudah-mudahan lah, kepengen banget sih memang. Iyalah. Ya kalau bisa mantum lah ya. Insya Allah. Iya. Dagang rendang kita sana. Iya. Atau sampai jadi oleh-oleh khas. Iya, makanya nih nungguin antum nih mau berapa lembar nih Asik. ngambil sahamnya nih. Off the record ya. Iya, off the record ya. Off the record ya. Nanti pada banyak yang mau lagi. Aduh. Kalau semuanya mau, mana dong ininya dari kita ya. Nah, yang nggak kalah pentingnya lagi tuh, insya Allahnya anak punya niat nih ya, yang ikut bergabung di Sale Romande ini, anak harus pastikan dulu tuh mereka setuju nggak gitu loh. 10%-nya anak ingin dikasihkan untuk fisabilillah. Masya Allah, itu yang penting. Gitu. Jadi dari 100% tadi anak buka saham tadi itu 10% anak udah siapin tuh, udah anak udah anak sisihkan. Ini harus setuju para investor nih untuk fisabilillah. Jadi gitu. Berarti itu masuknya dalam pengeluaran aja. Let's say misalkan keuntungan bersih 1 bulan 100 juta. Nah, kalau 10% berarti 10 juta 10 itu juta. fisabilillah. Iya, gitu Antum. Jadi itu nanti akan diurus gitu kan oleh timnya dari Sale Romande, seperti baitul malnya lah gitu kan. Nanti mau disalurkan kemananya ya itu nanti tergantung tim. Itu yang penting tuh. Iya. Itu yang penting. Mudah-mudahan insyaallah Supaya ya, doain ya semua usaha kita lebih berkah, lebih lancar, Amin, ya lebih Allah. bermanfaat. Karena Amin, sebaik-baiknya ya Allah. manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk Amin ya Allah. orang lain. Ya amin. Semoga semuanya teman-teman bisa begitu ya kan. Gitu. Nih jago kali ini. Kalau Bapak Ari ini, dia ini untuk masalah pemasaran nggak usah ragu lah. Masya Allah. Udah jos banget. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Karena kalau bicara pemasaran marketing ya Antum ya, anak tuh masih nggak terlalu lama ya, kurang lebih 10 tahun lah anak di dunia pemasaran tuh, marketing Antum. 10 tahun belum lama cuy. Jadi masih banyak yang kurang lah, makanya di sini anak kepengen semuanya ikut andil, jadi punya banyak ide kan. Iya. Gitu. Nah, nggak anak yakin sesuatu yang orang yang bisa berdiri sukses itu pasti banyak orang-orang yang hebat gitu. Betul. Ya kan? Banyak sahabat-sahabat yang hebat, salah satu sahabat. Tapi kalau orang yang paling berjasa sebenarnya ya, ini kan istilahnya Sale Romande ini udah lumayan berjalan gitu kan. Nah, salah satu orang yang paling berjasa itu selain nyokap lo, Selain nyokap ya. selain keluarga lah. Ya tadi mau bilang nyokap sih. Emang gak ada yang lain lah ya. Karena produksinya dari beliau kan. Iya. Istri ya. Istriana. Alurnya. Terima kasih Bang. Ya, yang tadi ya balik lagi ya, yang paling berjasa istri ya tuh, istri Ana. Jadi istri Ana nih, kalau Ana bilang apa ya, orang yang hebat ya kayaknya. Masya Allah. Ngurusin anak juga gitu kan, Produksi juga. ngurusin Sale Romande juga untuk produksinya gitu. Jadi Masya Allah kan tuh, alhamdulillah gitu loh, banyak orang-orang yang hebat tuh di sekitar Ana tuh, salah satunya Antum. Iya. Gitu. Tuh guys, di atas lagi ada helikopter bawa bola air. Kayaknya lagi mulai ada kebakaran hutan lagi tuh. Kan baru Riau. Waduh. Kalau mulai lagi kebakaran hutan, udah wabah. ya. Wah, Asap. Aduh. Cukup lah semuanya ya. Ya,
ya nggak tahu lah. Semuanya sih intinya di situ harus kita banyak belajar juga. Iya, benar. Kita banyak mempelajari, kita coba apa namanya lebih mengkaji lagi. Intinya lebih mempersiapkan diri lah. Benar. Tum, ini kenapa ada bawa oleh-oleh buat antum nih? Apa tuh? Ini kan antum mau jadi calon kandidat investor di Salero Mande. Nah, ini anak bawain nih, ada 2 bungkus buat antum nih. Salero Mande yang satu. Bungkusnya packing apa depannya logonya Salero Mande. Ini yang untuk rendang. Itu semua berarti di vakum ya? Vakum. Oh, jadi aman ya untuk ininya ya, untuk SOP-nya begitu, apalagi yang terkhusus untuk yang keluar kota itu karena wajib minta tim untuk di vakum karena biar bisa lebih tahan, kan udaranya kan nggak ada. Jadi bakterinya juga berkurang, bisa lebih tahan lama. Ini Tom buat antum nih ya. Thank you. Siap. Thank you Salero Mande. Siap. Kemarin anak gue udah di endorse nih sama Salero Mande. Tapi itu anak-anak suka semua ya. Suka. Oh iya, ini juga buat anak-anak nih pas sebenarnya. Nggak terlalu pedas, tapi kalau dendeng pedas ya. Cuman kalau untuk rendangnya itu nggak terlalu pedas, tapi anak-anak suka gitu. Jadi buat yang anaknya susah makan, nah ini salah satu penambah selera makan. Kalau buat gua ya. Itunya gimana? Tekstur daging apa? Tekstur bumbu jos, nyus. Masya Allah ya. Itu yang wah. Jadi udah pantas lah untuk di. Oh, pantas banget, go internasional. Amin ya Allah. Bentar lagi KFC lewat. Waduh, Masya Allah. Nggak ada yang nggak mungkin ya Tom ya? Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Iya benar. Semoga lah. Mudah-mudahan lah. Apa namanya? Bisa jadi pengusaha muda ya Tom ya? Gitu deh. Yang penting berkah. Anak-anak muda gitu ya. Kalau bisa nih. Yang penting bisa jadi inspirasi, jadi contoh, bisa jadi berkah lah untuk kita semua. Amin. Itu yang paling penting. Saling Lo belajar. percuma kalau misalkan penghasilan lo banyak tapi nggak berkah ya. Benar. Apa? Benar. Ya pada intinya anak pengen semua itu kita saling belajar, saling ngingetin gitu loh. Betul. Karena ilmu itu kan nggak cukup dengan dari kita sendiri aja gitu kan. Banyak dari sahabat-sahabat lain segala macam gitu ya. Yang mengerti di bidangnya masing-masing gitu kan. Semoga konsep bisnis juga cepat nih banyak manfaat untuk orang banyak ya. Itu dia, yang penting bisa menginspirasi. Iya. Jangan pernah takut untuk berinvestasi di satu produk. Iya. Tapi jangan juga lo tuh sembarangan untuk investasi di produk itu. Benar. Jadi sebelum lo investasi, lo pelajari dulu produknya, lo pelajari dulu segala sesuatunya, potensinya, segala macamnya. Itu wajib banget. Setuju. Karena ini loh followersnya konsep bisnis. Oh, harus itu. Iya. Jadi buat yang belum follow, belum subscribe, like and share lah di sini ya. Jangan sampai lupa ya. Iya. Nanti juga ada Salero Mande. Benar. Di add juga Instagram ya. Instagramnya apa? Salero Mande. Salero Mande. Ya, pakai huruf H ya. Oke. Kiranya. Siap. Gitu. Oke rekan-rekan. Ya. Kayaknya kita sampai di sini dulu. Kita mau sholat Jumat, mau cari masjid dulu. Ya. Tapi kalau misalkan nggak ada ya udah. Back to home. Salat berjamaah dengan keluarga di rumah. Sampai jumpa lagi on the next content video. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you konsep bisnis.